jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi dengan saya Indah Setiani yang hadir menemani Anda untuk menyajikan rangkaian informasi penting dan menarik. Semua telah dikemas secara apik dalam Top Files. Nah, selama syuting berlangsung, semua kru yang bertugas telah menerapkan protokol kesehatan pemirsa. Berita selanjutnya, sebelum mencapai kemenangan, pasti ada saja yang namanya perjuangan, bahkan hingga menghadapi perang. Dan kali ini kita akan mempunyai berita tentang perang terlama sepanjang sejarah nih. Kira-kira perang apa ya pemirsa? Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, perang telah ada sejak masa lampau dan mewarnai perjalanan manusia dari abad ke abad. Beberapa pandangan menyebut perang adalah diplomasi dalam bentuk lain. Faktanya, ada sejumlah perang yang telah terjadi selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Dan berikut beberapa perang terlama yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Perang yang pertama dan terlama ada Perang Reconquista, yang juga dikenal sebagai Perang Salib Iberia. Perang ini merupakan serangkaian kampanye militer yang berlangsung selama 781 tahun lamanya. Konflik dimulai pada tahun 711 ketika Muslim asal Afrika Utara merebut semenanjung Iberia dari Visigoth. Pada abad ke-11 Masehi, kesatria Kristen dari seluruh Eropa berusaha untuk merebut wilayah Spanyol dan Portugis kembali. Pada tahun 1085, umat Kristen mengalami kemenangan besar pertama mereka ketika Raja Alfonso ke-6 merebut Toledo. Lebih dari seabad kemudian, Muslimur kalah dalam pertempuran di La Nava de Tolosa. Kekalahan besar itu tidak akan pernah bisa mereka pulihkan. Dan pada 1252, kekuasaan Muslim atas semenanjung Iberia hanya tersisa di Granada. Ketika kota itu jatuh pada tahun 1492, konflik selama berabad-abad akhirnya berakhir. Selanjutnya yaitu perang antara Inggris-Prancis. Perang ini adalah serangkaian bentrokan antara Inggris dan Prancis yang dimulai pada tahun 1066. Ketika itu William Duke of Normandy dan 7.000 tentara Prancis menyerbu Inggris. William percaya bahwa dia memiliki klaim yang sah atas tahta Inggris. Pertempuran ini mengakibatkan perseteruan sengit yang berlangsung hampir 750 tahun lamanya. Konflik tersebut akhirnya berakhir pada tahun 1815 ketika Napoleon Bonaparte kalah. Pada akhirnya Napoleon mengakhiri pemerintahannya hingga dikirim ke pengasingan untuk kedua kalinya, yaitu ke Pulau Saint Helena. Di sana ia meninggal 6 tahun kemudian. Ketika Kekaisaran Bulgaria pertama dibentuk pada tahun 681, saat itu pula mereka terlibat konflik dengan Kekaisaran Bizantium hingga 715 tahun lamanya. Tertarik dengan perluasan wilayah ke arah barat daya, Bulgaria awalnya mengalami kemenangan. Namun pada abad ke-10 Masehi, Kekaisaran Bulgaria lemah karena terlibat dalam banyak perang, termasuk perang dengan Rusia. Pada tahun 1018, Kekaisaran Bulgaria akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Bizantium. Namun mereka berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah karena Kekaisaran Bizantium mengalami masalah internal. Meskipun kedua belah pihak berdamai, kekerasan tidak berhenti sampai di situ. Konflik berlanjut hingga tahun 1396 ketika Bulgaria dikalahkan oleh Turki Ottoman. Selama 681 tahun, Perang Romawi Persia adalah serangkaian pertempuran yang terjadi antara Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia sejak 54 sebelum Masehi. Mirip dengan perbedaan agama, memainkan peran kecil dalam konflik tersebut. Tetapi masing-masing kerajaan bertekad untuk memperluas perbatasan mereka dan sengketa sebagian besar bersifat teritorial. Kedua belah pihak tentu mengalami beberapa kemenangan dan kekalahan. Terlepas dari itu, perbatasan antara kedua kerajaan sebagian besar tetap tidak berubah. Konflik berlanjut tidak lama setelah penggulingan Kekaisaran Persia dan pendirian Kekaisaran Sasania oleh Ardashir pertama. Periode kekerasan seperti itu rupanya juga membuat kedua belah pihak kelelahan dan lemah dan membuat mereka rentan terhadap pasukan Arab yang mulai bersatu. Pasukan Arab gantian menyerang Bizantium. Akibatnya, wilayah kekuasaan Bizantium semakin terdesak.
Perang selanjutnya merupakan peperangan antara Romawi kuno melawan bangsa Jermanik awal yang masih bersuku-suku. Kekerasan dimulai pada 113 sebelum Masehi ketika suku Cimbri dan Teuton bermigrasi ke wilayah yang dikuasai oleh Republik Romawi. Romawi menunjukkan kekuatan militer mereka, namun pada abad ke-5 Masehi, keunggulan itu mulai goyah. Ketika itu pemimpin Visigoth Alaric pertama berhasil membuat Romawi kewalahan dan beberapa kali melakukan pengepungan di Roma. Setelah itu, Alaric pertama masuk dan menjarah kota selama 3 hari. Kekerasan serupa berlanjut hingga abad ke-6 melalui berbagai penyerangan dan pertempuran. Setelah 681 tahun perang, konflik tersebut akhirnya berakhir pada tahun 569. Itulah beberapa perang terlama yang tercatat di dunia. Indonesia memiliki kawasan hutan mangrove terbesar di dunia dengan jumlah seluas 3,3 juta hektar. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB bahkan mencatat keanekaragaman hayati mangrove negara ini merupakan yang paling tinggi dan lengkap sebanyak 43 jenis mangrove yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Namun aset terbesar Republik ini terancam hilang dan musnah. Benarkah demikian dan apakah penyebabnya? Selengkapnya dalam Top Files. Peran vital mangrove. Hutan mangrove di kawasan pesisir memiliki peran vital untuk kelestarian lingkungan hayati laut dan sekitarnya. Karena 80% hasil ikan tangkap di dunia bergantung pada eksistensi hutan mangrove. Seperti akarnya, mangrove dapat berfungsi sebagai penyaring air dan polutan yang berada di perairan. Hutan mangrove juga melindungi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dari dampak perubahan iklim serta bencana alam seperti gempa, gelombang tsunami, dan badai. Hal tersebut yang membuat mangrove sangat perlu dijaga kelestariannya. Namun kenyataannya, hutan mangrove di Indonesia mulai mengalami penyusutan akibat kerusakan dari ulah tangan manusia. Pada periode 1980, degradasi dan deforestasi mangrove mencapai 50.000 hektar per tahun. Hal itu karena perubahan fungsi lahan seperti berubah menjadi tempat budidaya perikanan dan juga perkebunan kelapa sawit. Bahkan Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kerusakan tercepat di dunia. Jakarta kehilangan banyak lahan hutan mangrove per tahun. Sebagai gambaran, Kota Jakarta memiliki kawasan mangrove di Suaka Marga Satwa Muara Angke yang jumlahnya kian menyusut. Dengan total luas 25 hektar, kini berkurang menjadi hanya 12 hektar saja. Lokasi mangrove di Jakarta ini pun menjadi salah satu kawasan percontohan untuk merestorasi ekosistem mangrove bagi kawasan lain di tanah air. Hutan mangrove sebagai stok karbon di dunia. Diketahui hutan mangrove di Indonesia menyimpan setidaknya 3,14 miliar karbon atau setara sepertiga stok karbon mangrove di dunia. Kerusakan yang terjadi pada lahan mangrove pastinya memberikan dampak besar terhadap iklim global seperti halnya kenaikan suhu udara. Menjaga hutan mangrove adalah solusi paling efektif untuk menahan laju kenaikan suhu global. Saat ini dunia sedang berusaha mencapai Sustainable Development Goals atau SDG demi tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan menyelamatkan mangrove bukan saja menurunkan suhu, namun juga membuat Indonesia berkontribusi lebih besar mencapai SDG dunia. Selain itu, mangrove mempengaruhi sebesar 80% hasil ikan tangkap yang artinya juga meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memastikan pertumbuhan ekonomi. Wow, kita ternyata punya aset alam yang besar. Jadi jangan dirusak ya, harus terus kita jaga kelestariannya. Dan semoga mangrove Indonesia kembali berkembang ya pemirsa. Nah pemirsa, setelah ini Indah akan kembali lagi dengan informasi tentang sebuah teknologi luar angkasa, yaitu Blue Origin, yang telah siap menerbangkan manusia pertama ke angkasa nih pemirsa. Penasaran seperti apa beritanya? Tetap di Top Files. Perusahaan penerbangan luar angkasa Blue Origin milik Jeff Bezos targetkan perjalanan ke luar angkasa. Jeff Bezos tak sendirian, ia pergi bersama saudara laki-lakinya Mark untuk perjalanan ke luar angkasa.
Perusahaan roket milik Jeff Bezos meluncurkan penerbangan antariksa manusia pertama tak lama setelah ia mengundurkan diri dari CEO Amazon. Jeff Bezos akhirnya akan mengalahkan Elon Musk dalam persaingan bidang peluncuran roket luar angkasa antar miliarder. Pesaing terbesar Blue Origin dalam perusahaan roket swasta SpaceX dan Virgin Galactic juga telah mengumumkan sejumlah perjalanan untuk membawa berbagai individu pada peluncuran atau penerbangan tinggi di atas planet ini. Apabila berhasil, Blue Origin akan lebih unggul karena Bezos sendiri yang akan melakukan perjalanan tersebut. Bezos bahkan yakin akan menjadi seorang manusia baru seusai dia melakukan perjalanan tersebut. Rencana perjalanan ke luar angkasa ini membawa perhatian baru untuk Blue Origin yang selama ini terkesan lambat dan kalah bersaing dengan perusahaan roket SpaceX milik Elon Musk. Sebelumnya, SpaceX mengungguli Blue Origin dalam upaya baru pendaratan ke bulan bersama astronot NASA. Bezos dan saudaranya dijadwalkan akan terbang dengan New Shepard, nama roket milik Blue Origin pada tanggal 20 Juli tahun 2021. Perjalanan ini nantinya akan berlangsung kurang lebih selama 10 menit. Penumpang akan menghabiskan 4 menit di atas garis Kármán yang menandai batas yang diakui antara atmosfer dan ruang angkasa bumi. Blue Origin saat ini melelang tempat ketiga di pesawat ruang angkasa New Shepard dengan penawaran mencapai 2,8 juta dolar Amerika. Dan sudah ada hampir 6.000 peserta dari 143 negara. Dalam proses peluncurannya, pada ketinggian sekitar 47 mil atau 250.000 kaki, kapsul yang membawa penumpang akan terpisah dari boosternya. Para astronot kemudian akan melepaskan ikatannya dan mengalami keadaan tanpa bobot selama hampir 3 menit sebelum kapsul itu kembali ke bumi. Karena kapsulnya bertekanan penuh, penumpang tidak perlu mengenakan pakaian antariksa atau helm saat berada di dalam pesawat. Pemirsa, itulah informasi mengenai Jeff Bezos, pemilik Blue Origin, yang akan melakukan perjalanan keluar angkasa dalam waktu dekat ini. Bagaimana? Pemirsa di rumah berminat untuk ikut? Hari gini, apa sih yang nggak bisa dilakukan dengan teknologi? Semuanya bisa. Jadi gimana? Di antara kalian ada yang tertarik terbang keluar angkasa? Yuk langsung aja daftar kalau gitu. Nah selanjutnya nih pemirsa, kita mau bahas tentang kejuaraan olahraga teraneh di dunia. Kira-kira kejuaraan apa ya yang dimaksud kejuaraan aneh? Langsung saja berikut informasinya hanya untuk Anda. Menariknya, bila turnamen sepak bola menjadi hal yang lumrah dan banyak disukai, namun beberapa negara di berbagai belahan dunia ternyata menyelenggarakan kejuaraan yang terbilang aneh. Lantas, kejuaraan apa saja itu? Dan berikut Top Files merangkumnya untuk Anda. Kejuaraan aneh pertama adalah ski rumput. Jika kejuaraan ski biasanya dilaksanakan di arena salju, namun berbeda dengan kejuaraan yang satu ini karena menggunakan arena rumput sebagai tempat bertandingnya. Richard Martin merupakan penemu ski rumput yang berasal dari Jerman pada tahun 1966. Ski rumput mulanya dilangsungkan sebagai pelatihan bagi pemain ski sebelum musim dingin tiba. Namun siapa sangka, ski rumput justru menjadi populer di berbagai dunia hingga menjadi sebuah kejuaraan besar. Box snorkeling menjadi kejuaraan aneh berikutnya. Jika biasanya snorkeling dilaksanakan di laut, namun berbeda dengan box snorkeling yang menjadikan parit atau rawa sebagai tempat pertandingan. Box snorkeling menjadi kejuaraan aneh bukan hanya karena tempat pertandingannya, tetapi juga karena setiap peserta diharuskan memakai snorkel dan sirip yang biasanya digunakan ketika snorkeling di laut. Medan yang terbilang rumit membuat kecepatan waktu sebagai salah satu penilaian juri untuk menentukan pemenang. Bukan hanya waktu, peserta yang mengikuti kejuaraan box snorkeling juga diharuskan memakai pakaian yang aneh, karena akan menjadi salah satu penilaian utama dari juri. Berikutnya, ada professional gardening yang menjadi kejuaraan aneh di dunia. Bagaimana tidak aneh? Dalam kejuaraan ini, setiap peserta diwajibkan mengekspresikan wajah sejelek mungkin. Jadi, wajah peserta yang dinilai juri paling jelek akan memenangkan kejuaraan ini.
Professional Gardening merupakan pertandingan yang tergabung dalam Craft Fair. Memang belum diketahui pasti kapan dan di mana kejuaraan aneh dilaksanakan. Namun, beberapa sumber menyebut jika Professional Gardening pertama kali dilaksanakan di Cumbria pada tahun 1267. Meski belum diketahui jelas kebenarannya, namun yang jelas kejuaraan aneh ini membuat para penonton terhibur. Kejuaraan berikutnya yang tidak kalah aneh adalah Windsor Pumpkin Regatta. Jika biasanya pertandingan mendayung menggunakan perahu, beda halnya dengan Windsor Pumpkin, di mana labu digunakan sebagai pengganti perahu. Labu yang identik dengan Halloween dan dapat dijadikan sebagai makanan, justru di kota Nova Scotia disulap menjadi perahu sebagai ajang kejuaraan di setiap tahunnya. Nah, itulah beberapa kejuaraan paling aneh di dunia yang berhasil Top Files rangkum untuk Anda. Bagaimana pemirsa? Tertarik mencoba salah satunya? Lucu banget sih tadi. Oke, setelah ini ada informasi menarik di dunia kuliner nih pemirsa. Apa jadinya ya kalau nasi Padang dibuat dengan packaging yang berbeda? Nah, informasinya setelah yang satu ini. So, stay tune terus di Top Files. Siapa nih yang suka banget kulineran? Kali ini Indah punya informasi mengenai makanan nasi Padang yang dibungkus dengan kulit tortilla ala Meksiko gitu deh kira-kira. Kira-kira gimana ya bentuknya? Berikut cuplikannya. Inovasi di dunia kuliner seakan tak pernah habis. Ada saja yang bisa diulik. Nasi Padang memang bisa dikatakan sebagai rajanya kuliner di Indonesia. Popularitasnya bahkan sudah mencapai level mancanegara. Salah satu menunya pun juga meraih predikat makanan terlezat di dunia, apalagi kalau bukan rendang. Tidak heran jika menu nasi Padang selalu menjadi incaran banyak orang. Sayangnya penyajiannya dengan kertas nasi bungkus kerap membuat nasi Padang identik dengan cara makan yang berantakan. Tapi itu bukan masalah. Saat ini sudah ada nasi Padang versi burrito yang dijamin lebih praktis dan anti ribet. Yuk kita intip seperti apa sih nasi Padang burrito? Bila biasanya nasi Padang dibungkus daun pisang kemudian baru dibungkus kertas nasi, kali ini beda nih pemirsa. Nasi Padang dibungkus dengan kulit tortilla. Dikemas dengan kulit tortilla, nasi Padang akan terlihat seperti burrito. Bagi para pecinta masakan Padang, inovasi menu kuliner kekinian yang satu ini tidak boleh kalian lewatkan. Berbagai menu olahan nasi Padang disajikan dengan kemasan dan tampilan yang berbeda, sesuai dengan namanya, Minang in Wrap, menyediakan nasi Padang unik yang dibalut dengan burrito. Burrito merupakan makanan khas dari Meksiko yang menggunakan tortilla gulung untuk membungkus daging atau bahan lain dalam sebuah wrap. Mulai dari rendang wrap dan gulai wrap disajikan dengan harga mulai dari Rp30.000. Dan gak perlu khawatir makanan cepat basi, karena makanan unik yang satu ini bisa bertahan selama 1 hari loh. Disimpan dalam kulkas dan dipanaskan dengan microwave saat hendak disajikan. Sangat praktis dan unik ya nasi Padang ala Meksiko ini. Kembali lagi di Top Files. Nah pemirsa, ternyata di dunia ini terdapat beberapa keluarga dengan jumlah anggota sangat banyak. Salah satunya kepala keluarga di India nih pemirsa. Dia mempunyai 39 istri dan 94 anak. Belum lagi cucu-cucunya. Banyak ya pemirsa. Dan tentunya berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi diri untuk berpergian. Saya Indah Setiani pamit undur diri. Tetap saksikan Top Files setiap hari tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Memiliki keluarga tentunya menjadi kebahagiaan yang tak bisa diukur.
dapat saling menyayangi satu sama lain tanpa syarat apapun. Dalam satu keluarga pun pada umumnya kita akan melihat anggota yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dengan jumlah yang normal. Tapi ternyata ada beberapa keluarga yang memiliki jumlah anggota fantastis, baik itu istri yang lebih dari 4 orang atau bahkan anak dan cucu yang jumlahnya hingga puluhan. Misalnya saja keluarga Gen Halilintar yang menjadi keluarga besar dan menghebohkan Indonesia dengan ke-11 anaknya yang luar biasa. Ada pula keluarga terbesar di dunia, tepatnya di India yang viral karena tempat tinggal keluarga ini disulap menjadi kawasan wisata, yakni keluarga Ziona Chana yang memiliki 38 istri, 89 anak, dan 36 cucu. Ziona Chana sendiri adalah pemimpin sekte agama yang mempraktikkan poligami. Kehidupan keluarga Chana pun menarik untuk diulik hingga pernah menjadi topik pemberitaan dunia. Keluarga besar itu hidup bersama di sebuah rumah 4 lantai yang disebut Chuar Tandrun atau rumah generasi baru dan memiliki 100 kamar. Istri-istri dari Chana tinggal di satu kamar besar di dekat kamar pribadi sang kepala keluarga. Tak hanya untuk tempat tinggal, namun Chuar Tandrun pun disulap untuk menjadi tempat wisata yang bahkan terkenal di negara bagian Mizoram. Seakan telah menjadi magnet, rumah milik Ziona Chana banyak dikunjungi orang-orang dari seluruh dunia hanya untuk sekedar mengintip gaya hidup keluarga unik tersebut. Menurut kantor berita Reuters, Chana lahir pada tahun 1945 dan ia bertemu dengan istri tertuanya yang berusia 3 tahun di atasnya ketika berumur 17 tahun. Namun kini kepala keluarga terbesar itu tinggal kenangan karena pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, Ziona Chana menghembuskan napas terakhirnya. Chana dilaporkan menderita diabetes dan hipertensi. Tak hanya Chana sang kepala keluarga yang meninggalkan 39 istri, 94 anak dan 33 cucu, ada pula beberapa keluarga besar lainnya yang membuat siapapun takjub. Dan berikut Top Files mengajak Anda untuk menelusuri beberapa kisah keluarga terbesar di dunia ini. Di urutan pertama, ada keluarga The Bates dari Amerika Serikat. The Bates adalah keluarga Amerika Injili dari Tennessee dengan 19 anak. Pasangan orang tua yakni Jill dan Kelly Jo baru berusia 22 dan 21 tahun ketika mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 1987. Tak ada yang tersirat dari mereka berdua untuk menjadi keluarga yang besar. Tetapi ketika melahirkan bayi pertamanya setahun kemudian, pasangan suami istri ini pun terus menjalani program anak. Karena rasa suka ketika menggendong bayi di pangkuan mereka. Sejak itu, keluarga mereka berkembang hingga memiliki bayi terakhir di tahun 2012. Keluarga kedua yang memiliki anggota terbanyak di dunia yakni The Hens dari Skotlandia. Keluarga dari Dundee ini menjadi yang terbesar di Skotlandia, di mana Emma dan Roy memiliki 13 anak yang berusia 2 hingga 25 tahun. Sang ayah Roy bekerja sebagai praktisi perawat, sedangkan Emma menjadi ibu rumah tangga yang mengatur kehidupan lebih dari 10 orang anak. Mereka pun sempat tampil dalam CBBC khusus yang disebut My Life, My Big Family Wedding. Keluarga besar ketiga datang dari Inggris. Memiliki 21 anak, The Redfords bisa dikatakan keluarga besar di negara Ratu Elizabeth itu. Noel dan Sue Redford menjadi orang tua dari anak-anak tersebut. Mereka bertemu ketika berusia 14 dan 18 tahun dan menyambut anak pertama mereka yang diberi nama Christopher. Keluarga Redford tinggal di Morecambe, Inggris di sebuah rumah besar yang dulunya merupakan panti jompo dan menjalankan toko roti yang sukses bernama Redford's Pie Company. Bahkan mereka sempat memiliki acara sendiri bertajuk 15 Kids and Counting. Itu tadi kisah beberapa keluarga terbesar di dunia yang memiliki anggota keluarga banyak jika dibandingkan dengan sebagian besar orang di muka bumi.